Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar PKLH kelas 3 bab 1 sumber air. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sumber air. Air bersih merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga sangat bergantung dengan air. Air menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sumber air dengan bijaksana demi kelestarian sumber air pada masa depan. Ayo kita berdiskusi. Menurut kalian, dari manakah sumber air didapatkan? Bagaimana cara mendapatkan air bersih yang aman digunakan? Adakah sumber air yang kalian temui di lingkungan sekitarmu? Dan apa yang akan terjadi jika sumber air sulit didapatkan? Dari mana ya sumber air kita dapatkan? Ya, salah satu sumber air dapat kita dapatkan dari air tanah, air hujan, air laut, dan lain-lain. Terus, bagaimana cara kita mendapatkan air bersih yang aman digunakan? Yaitu dengan cara memanfaatkan air sumur, air PDAM, baik melalui proses pengendapan atau penyaringan. Terus, ada nggak sih sumber air yang kalian temui di lingkungan sekitarmu? Pasti ada ya, contohnya ada air tanah yaitu sumur dan juga air PDAM. Kemudian apa yang terjadi jika sumber air sulit didapatkan? Yang pastinya akan berdampak buruk pada kehidupan. Contohnya, jika tidak ada air, maka kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, dan tidak bisa mencuci. Yang pertama, mari kita pelajari keberadaan sumber air. Ketersediaan air bersih tergantung dari sumber air. Sumber air merupakan penghasil air bersih yang biasa masyarakat gunakan untuk berbagai keperluan hidup. Keberadaan air di alam berasal dari 3 sumber, yakni air angkasa, air permukaan, dan air tanah. Air angkasa yaitu air yang jatuh ke bumi tapi berasal dari udara atau atmosfer. Salah satu contoh air angkasa adalah air hujan yang merupakan cadangan air tawar. Selain air hujan, ada juga air salju dan air es yang juga merupakan contoh air angkasa. Selanjutnya yaitu air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, tetapi berada di permukaan tanah. Air permukaan ini terdiri atas air sungai, air laut, waduk, telaga, danau, rawa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang berasal dari hujan yang kemudian terserap ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi alamiah. Yang termasuk sumber air jenis ini terdiri dari mata air, sumur bor, sumur pompa, dan juga sumur gali. Selanjutnya, sumber air yang ada di Kota Balikpapan. Masyarakat Balikpapan membutuhkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air di Kota Balikpapan berasal dari beberapa sumber air, antara lain Waduk Manggar, Bendungan Teritip, air tanah dalam, dan sebagainya. Yang pertama, sumber air yang ada di Kota Balikpapan yaitu Waduk Manggar. Waduk Manggar yang terletak di Kelurahan Karangjoang merupakan sumber utama penyuplai air baku PDAM Kota Balikpapan.
Selanjutnya yaitu bendungan Tritip. Bendungan Tritip bertujuan untuk menambah pasokan air baku di Kota Balikpapan. Bendungan Tritip dapat juga difungsikan sebagai waduk tada hujan dan pengendalian banjir. Selanjutnya yaitu daerah aliran Sungai Wain. Air bersih banyak didapatkan dari dalam tanah seperti sumur bor, sumur galian, dan sumur pompa. Ada juga sumber air lainnya seperti mata air, sungai, atau penampungan air hujan secara langsung. Sumber-sumber air tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Balikpapan yang belum tercukupi sepenuhnya oleh PDAM. Berikut adalah gambar kantor PDAM yang ada di Kota Balikpapan. Sumber air yang tersedia di Balikpapan tidak semua bisa langsung dimanfaatkan, tergantung kualitas air. Bagaimana caranya agar sumber air bersih tersebut bisa digunakan dengan aman? Nah, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Balikpapan merupakan pengelola sumber air bersih yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi warga Kota Balikpapan. Air tersebut mengalami pengolahan dan harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Air didapatkan dari Waduk Manggar, Sungai Kelandasan Besar, instalasi pengelolaan air atau IPA, Kampung Damai. Ada juga sumur bor Gunung Tembak dan sumur bor Gunung Sari. Sumber air lainnya yaitu reservoir Kampung Damai, reservoir Marta Dinata, reservoir Telaga Sari, reservoir Sepinggar, dan jaringan pipa distribusi. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya, kerjakan tugas PKLH. Isilah tabel yang ada pada halaman 6. Sebutkan 4 sumber air, asal sumber air tersebut, dan manfaatnya. Jangan lupa kumpul tugas tepat waktu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.